Jadi ini video pertama gue. Oh ya, nama gue Miko. Ini adalah video pertama gue di channel Cupu Football. Sebenarnya kenapa alasan gue bikin channel ini ya karena gue pengen apa ya? Bisa dibilang pengen jago lah main football ini karena ya gue sendiri ngerasa kalau gue itu masih cukup banget lah anjir, kayak main PS3 atau main PS4 itu main footballnya, atau zaman dulu itu PS namanya masih ya sering diayam-ayamin atau sering dikandang-kandangin gitu, dikantong-kantongin sama abang-abangan tongkrongan atau sama temen gue sendiri ya, kampret. Jadi ya gue berharap dari konten ini gue bisa belajar gimana caranya bermain sepak bola dalam game gitu ya. Tentu saran dan masukan kalian itu sangat dibutuhkan ya. Oke, coba kita langsung aja gaskan main lawan player di sekitar sini, supaya kalian bisa tahu seberapa cukunya gue main di football ini. Oh ya, sekedar informasi, ini akun gue ini akun dari region Jepang ya. Jadi servernya server Jepang. Kalau kalian bisa lihat ini dari bentuk event-eventnya juga tuh ada yang Jepang. Karena apa? Karena saking cupunya gue itu, karena low skill sekali, jadi gue berharap di server Jepang ini gue bisa mungut-mungut koin yang setiap hari Senin itu loh, koin yang setiap hari Senin 25 koin tiap hari Senin, daripada harus melawan orang yang jago-jago banget, apalagi line upnya udah full epic, full hijau, full merah merona seperti itu, langsung bikin mental gue breakdown. Ya kadang-kala agak ngenekin juga sih ketemu player-player yang jago itu, gue ngerasa jadi cupu banget. Maka dari itu ya, saran dari kalian mungkin bisa sangat-sangat berguna bagi gue, karena gue pengen terus berkembang gitu ya. Oke, karena ini eventnya itu event Liga Italia, jadi pemain-pemain line up gue ya seperti ini kira-kira, line up dari pemain-pemain Italia. Ini ada ya semuanya full bansos lah. Tapi nanti kalau misalkan ada event-event gacha tertentu, kalian bisa aja request ya, karena di sini gue udah nabung koin sekitar ya 600-an ya, kata temen sih, mending ditabungin aja sampai 10.000 ya guys ya, supaya ini yang kolom undian terbatas itu 150 itu kalian bisa borong semuanya, karena kemungkinan dapatnya ini dari Konami sangat kecil banget ya. Itu yang bikin kadang mau top up itu dan bakar-bakar koin itu rasanya kayak kalau dapatnya ampas itu aduh lemes. Ya begitulah Konami, semoga Konami bisa mendengar keluhan player-player di Indonesia ini, kenapa player di Indonesia juga sampai pindah ke region Jepang, padahal region Jepang itu susah loh, ketemu musuhnya itu susah sebenarnya. Kayak misalkan kayak ini nih kan, kalau di server Indo kan kita dapat hadiah kesepakatan undian worldwide-nya. Ini itu kalau kita poin per kemenangannya itu cuman 336 di ininya, difficulty-nya, di kesulitannya itu superstar. Bayangin guys, kalau yang di Indonesia kan ya udah 1000 lebih kayaknya ya poin perkemenangannya itu. Oke lah, karena udah kebanyakan ngomong, mungkin langsung sikat aja kita satu. Ya kalau nggak diayam-ayamin ya kita yang minimal 1 gol lebih unggul lah gitu lah ya, dengan teori yang ada, dengan kemampuan yang gue punya, semoga ya bisa menghibur juga sih. Oke, makanya gue berharap banget kalau dari konten ini gue bisa improve skill game football ini, karena apa ya, gue ngerasa dari dulu juga main PS3 gitu, PS2 bola dari winning eleven sampai sekarang, eFootball itu ngerasanya cukup banget anjir, kayak diayam-ayamin terus sama yang lawan gue gitu loh. Ya begitulah.
Oke, udah masuk nih. Tanpa setting apapun, kita langsung gas aja biar kalian tahu seberapa cukunya gue. Bentar, lihat musuhnya dulu gimana kayaknya. Oh, di balanya ini kayaknya akun lawas ya. Gokil sih, lihat dari kartu-kartunya juga tuh. Ini siapa ini? Ini striker siapa guys? Filippo Inzaghi kah? Kah? Kayaknya ini akun lawas. Tapi pelatihnya siapa ya? Oke, banyak bacot, langsung saja. Itu HP gue juga kentang, jadi kalau pengalaman nonton kalian kurang enak atau kurang stabil ya mohon maaf ya, karena tuh bisa lihat sendiri jaringannya juga tinggal ya begitu player seadanya. Ya sementara sih gue masih pakai teknik crossing ya, kalau kata orang-orang itu ya cukup banget ya, emang gue cukup sih sebenarnya, cuman ya udah lah, makanya ya gue nggak bisa bertambah-tambah sih kalau game kayak gini terus. Oke, Marcus Thuram biasanya gue ke sini ke tengah, sini dulu langsung des Marco biarin lari, tarik dulu ke belakang, berharap nggak kena. Oke, langsung crossing, der ayo dong, ah sini dulu, set, oke, tarik tarik, kurang ya guys, langsung aja guys ya, harusnya itu gol gitu. Oke, ke crossingnya itu biasanya sebenarnya lebih enak kayak gini, cuman kadang kala kalau begini tuh dapat hoki gitu ya. Set sebul luar, us, aduh pas Tony, aduh kadang kala lepas gitu loh, curang musuhnya. Oke, Ken Walker ya, eh tuh kayak gininya itu loh yang gak suka tuh, blunder-blundernya itu loh, jangan langsung depan. Ya, sebenarnya kalau pemain kita udah ditungguin sama pemain musuh itu kita jangan langsung umpan ke depan ya. Karena biasanya langsung ke ini ya, langsung ketebak gitu. Ush, hampir aja kecakapan gue. Oke, biasanya sih gue langsung gitu loh, banyak bahasa basi. Set, aduh, tuh, kayak gitunya kok bisa ya musuh ya, langsung umpan terobosan ke depan tapi nggak kena gitu loh. Betul tuh kayak gini banget sih. Kosong, mantap, umpan aja. Tapi jujur ya guys ya, kalau kayak gini gue ngerasa lebih pede gitu, walaupun emang ya kalian bisa lihat sendiri gameplay gue kayak gimana. Di sini set, berharap masuk, tapi nggak masuk ya sudah. Oke, Fikayo Tomori geser ke bawah dulu, set, tidak ada opsi. Aduh, siapa itu? Dybala. Kita pilih dengan kaki kiri
jadi ya siapa tahu masuk gitu, maksudnya siapa tahu aja gitu. Oke, kita pakai teori asal-asalan. Set, dus, ber. Di Marco itu bagus ya karena tipe playstyle itu cross spesialis, jadi agak lumayan tuh kalau buat ngambil angle-angle dari kiri itu, angle-angle dari kanan maksudnya, dia tendangan ke kiri langsung saja. Hit. Kita tahan, kita tarik ke belakang. Ini kosong, nice. Ah, udah ngelag banget guys, sorry ya. Telat. Aduh, kayak gitunya tuh guys, aku nggak suka tuh. Gua nggak suka kayak gitunya tuh, kayak gitu. Terus awas, aduh, kayak gimana sih caranya ke depan sini. Aduh, masa tadi udah lari aja ya, masih labil lah kayak istilahnya, cocok buat kayak masih labil. Sebenarnya kalau kata teman-teman gue itu, kita tahu arah kemana pemainnya aja, kita tahu mana arah pemain itu lari ke, ya belum mau pakai teori salah-salah. Misalnya kalau rating pembaruan langsungnya hijau ya pemainnya udah pakai, sama overall ratingnya ini kayak di market ini 1-1 ya. Gue suka yang kayak gitu-gitu, bukan yang apa ya, bukan dari statistik ya, tapi dari rating keseluruhannya itu ya. Dan gue juga masih belum terlalu mengerti soal teori-teori racik-racik pemain gitu ya. Ya sebenarnya itu sangat mempengaruhi gameplay secara signifikan, kata player-player yang sering kita lihat lah, mau di YouTube atau di TikTok. Jangan maksa kalau ini dari belakang terus, biasanya sih kosong. Aduh kan, biasanya sih kosong bener. Bastoni ini lumayan sebenarnya, walaupun dia playstylenya itu apa, build up, tapi dia sering maju gitu ya. Di sepak bola aslinya juga, di Inter Milan aslinya itu sebenarnya Bastoni itu apa ya, ekstra frontman kayaknya, back tengah tapi dia maju-maju buat nyerang gitu. Soalnya kan formasi asli Inter kan 3-5-3 nih. Ayo, aduh, jadi variasinya lumayan beragam kalau gue lihat dari ya yang gue tahu dari Inter Milan ini. Ini kalah juga nggak apa-apa ya guys ya. Tapi jujur ini gue ngerasa pede banget, walaupun ya tahu sendiri gameplaynya masih kayak gini kan. Gue berharap sih skill pemain Liverpool gue makin hari makin jago ya. Kenapa ini ganti pemain kan ya, gue berharap sih makin hari makin jago ya, karena makin, kenapa kita jago itu karena kita sering melakukan, kalau gue sering melakukan kesalahan, akhirnya blunder-blunder fatal pun terjadi. Miskin taktik ya, ternyata itu gue banget sih. Jujur gue senang bola itu karena apa ya, karena tahu game ini sih sebenarnya.
Sebenarnya bukan secara keseluruhan tahu game ini, tapi karena game ini bisa menghadirkan pemain-pemain yang gue sebelumnya nggak terlalu mengerti gitu playstyle-nya, terus akhirnya gue nonton bola gitu loh, kayak Inter Milan gitu. Itu sebenarnya lumayan bagus sih buat pengetahuan kita juga tentang bola. Rafael Leo gak bisa, nggak kuat apa aja. Nah, Leo lagi. Nah, bisa nggak? Yes. Aduh, aduh, kayak gini bahaya bro. Ayo, ayo, tidak ada opsi. Gua yang nggak ada opsi ternyata. Bangke, bangke. Ah, awas. Ayolah, masa satu pun nggak gol gitu. Udah jam, udah menit 77. Udah, kayak gitunya loh. Ush, harus masuk. Ayo, masuk yuk. Atas. Nah, Morata, Morata. Aduh, astaga, astaga, astaga. Ush. Ah, offset, offset. Kipernya juga sih. Kayak lawas ini ya. Yo, aduh, aduh, awas. Nah, kayak gitu ini itu loh. Sebenarnya agak delay sih. Dan tadi barusan dulu ya. Oke, dengan waktu. Jujur kalau gue penalti kan emang kacau sih, kalau penalti emang kayaknya cukup banget sih. Emang blow on banget kalau penaltian tuh. Gak bisa tebak-tebakan itu. Oke, oke. Malaysia bisa saja. Aduh, patah-patah bro. Ah, set. Aduh, tinggi. Wes, tuh kayak gitunya tuh bisaan mereka mah. Oh, astaga. Untung, untung. Ngapa ini? Lah, kenapa coba lihat-lihat ya? Aduh, patah-patah. Eh, si yang sakit. Ayo, lama bener. Woi, AFK kah? Ya kalau AFK sih gue seneng. Set, aduh. Shh. Waduh, habis stamina. Oh, salah ya. Oh, jangan umpan ke tengah. Ayo lah, minimal satu tuh. Aduh, patah-patah banget sorry guys. Ya kalau dilihat dari mungkin penglihatan orang yang lebih jago dari gue ya, sebenarnya harusnya ini game bisa jadi easy win sih. Cuman ya karena keterbatasan skill atau jeleknya skill gue, masih saja imbang sampai jam
sampai menit ke segini. Dus Mkhitaryan, tidak ada opsi. Set. Ah, offside. Tipis loh padahal. Gimana cari celahnya? 2 menit lagi nih. Penalti ya memang. Aduh, kayak Tomorinya udah habis. Push. Habis. Kayak gitunya tuh. Kosong. Cepet banget ya. Sekali lah. Males lah kalau penaltian tuh. Oh, dus. Akhirnya. Selalu mengandalkan keberuntungan. Mengandalkan keberuntungan nomor 1. Skill nomor 1. Aduh. Seperti inilah kira-kira mental player Persija ini. Udah melek banget. Ya, seperti itulah guys. Buat video pertama gue. Seperti ini gue berharap ya masukan-masukan dari kalian itu sangat penting ya buat mengimprove skill bermain di football gue. Jadi jangan sungkan untuk komen-komen ya di video ini. Jadi kalau misalkan ada event apa ataupun mungkin harus gacha pakai teori apa, gue udah nabung sekitar sekian koin, nanti kalian bisa request aja di kolom komentar. Oke, stay safe and keep healthy, karena kita harus tetap sehat dalam menjaga mental kita, karena game ini sangat bermain pada mental kita ya guys ya. Kalau mental kita udah kocar kacir, kita udah auto kalah. Jadi sekian video kali ini, and see you tomorrow. Thank you.